Selamat siang. Dengan hormat kepada Bapak Ibu pemegang saham, sebelum acara rapat kita mulai, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para pemegang saham perseroan dan para hadirin yang kami hormati. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham, anggota pengurus yang hadir secara fisik dalam rapat umum pemegang saham tahunan, rapat, dan pemegang saham yang telah menghadiri melalui fasilitas webinar Zoom Electronic General Meeting System KASEI, Easy KASEI. Rapat umum pemegang saham tahunan PT Mitra Investindo Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, disingkat Perseroan, yang diadakan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 di Pondok Indah Golf. Rapat ini diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka POJK 15/2020 dan POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik POJK 16/2020 di mana rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas IRUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KASEI dan secara fisik dihadiri oleh pimpinan rapat, anggota direksi, dewan komisaris, notaris, dan lembaga profesi penunjang sebagaimana disyaratkan POJK
16/2020 serta para pihak tertentu. Selanjutnya, kami perkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta profesi penunjang pasar modal yang hadir dalam rapat ini. Dewan Komisaris. Presiden Komisaris Bapak Leonard Tanubrata. Komisaris Bapak Muhammad Indra Permana. Komisaris Independen Bapak Insinyur Maruli Gultom. Direksi. Presiden Direktur Bapak Andreas Cahyadi. Direktur Keuangan Bapak Ignatius Edi Suhardaya. Direktur Bapak Insinyur Bambang Edianto. Kami juga memperkenalkan profesi penunjang pasar modal yang hadir, yaitu Ibu Asoya Ratam selaku notaris yang telah ditunjuk untuk membuat risalah rapat. Bapak Hansen Bunardi Wijoyo selaku akuntan publik perseroan dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat Arsono, Retno Palilingan, dan rekan. Bapak Gufron Suhartono mewakili PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Para pemegang saham dan para hadirin lainnya yang kami hormati, untuk menjadi perhatian bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, perlu kami jelaskan di sini bahwa tata tertib telah ditayangkan dalam situs web Perseroan pada tanggal 30 Mei 2024 bersamaan dengan pemanggilan rapat. Karenanya kami menganggap bahwa para pemegang saham telah membaca tata tertib rapat tersebut, sehingga untuk menghemat waktu kami akan membacakan pokok-pokok tata tertib rapat sebagai berikut. Tentang tata cara penggunaan hak pemegang saham. Setelah selesai menyampaikan penjelasan mata acara rapat, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sebelum dilakukan perhitungan suara mengenai hal yang berhubungan langsung dengan mata acara rapat sesuai dengan prosedur dalam tata tertib rapat. Tentang mekanisme pengambilan keputusan. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi EasyKasei. Pada menu e-meeting hall, submenu live broadcasting. Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan pasal 28 POJK 15/2020. Pemungutan suara dilakukan dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju. Tentang quorum dan keputusan rapat. A. Quorum rapat berdasarkan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15/2020 jungto pasal 12 ayat 2 huruf A Anggaran Dasar Perseroan. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. B. Keputusan rapat.
Keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Sesuai dengan pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris tertanggal 15 Mei 2024, Dewan Komisaris telah menunjuk Bapak Leonard Tanubrata selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk memimpin jalannya rapat. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Leonard Tanubrata selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk membuka dan sekaligus memimpin rapat selaku pimpinan rapat. Selamat siang. Pemegang saham dan hadirin yang terhormat. Dengan memanjatkan puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian atas kesediaannya untuk hadir dalam rapat ini. Guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam rangka penyelenggaraan rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal berikut. Pertama, pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat nomor 028-DIR-MI-5-2024 tanggal 3 Mei 2024 dan surat nomor 033-MI-5-2024 tanggal 29/2024 perihal penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2023. Pengumuman kepada para pemegang saham mengenai kehendak direksi untuk menyelenggarakan rapat dilakukan melalui situs web KCI, situs web BII, dan situs web Perseroan. Tanggal 15 Mei 2024. Panggilan untuk rapat setelah dilakukan melalui situs web KCI, situs web BII, dan situs web Perseroan tanggal 30 Mei 2024. Sehingga dengan demikian Perseroan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan untuk melakukan sejumlah sebelum penyelenggaraan rapat ini. Sebelum saya membuka rapat ini, terlebih dahulu saya menanyakan kepada Ibu Notaris, apakah persyaratan quorum untuk rapat ini telah tercapai? Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Izin kami melaporkan bahwa dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan tertanggal 29 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, jumlah saham yang hadir dan atau diwakili baik yang berada di ruang rapat maupun secara elektronik sejumlah 3.191.930.200 saham atau merupakan 90,15% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal rapat hari ini, yaitu seluruhnya berjumlah 3.540.735.503 saham. Sehingga dengan demikian telah memenuhi persyaratan quorum sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15 tahun 2020 junto pasal 12 ayat 2 huruf A Anggaran Dasar Perseroan. Demikian Bapak Pimpinan Rapat kami laporkan. Terima kasih. Terima kasih. Seperti dinyatakan oleh Notaris, rapat telah memenuhi quorum yang disyaratkan Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu rapat ini saya nyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dalam mengikat dan mengikat, dan rapat ini resmi saya buka pada pukul 14.25.
pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta hadirin lain yang saya hormati. Selanjutnya, untuk memenuhi pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020 dapat kami informasikan sebagai berikut. Kondisi umum, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya telah mengiringi setiap langkah perseroan di sepanjang tahun 2023. Di tengah perekonomian global masih diharapkan beragam tantangan. Di tengah upaya pemulihan pasca pandemi dan berbagai faktor yang masih menahan laju pemulihan ekonomi global, antara lain peningkatan risiko geopolitik yang terdampak pada harga energi, komoditas, bahan pangan, serta ekonomi Tiongkok yang masih melemah. Perseroan melalui beberapa penerapan berbagai kebijakan yang strategis dapat kami sampaikan bahwa hingga akhir periode 2023, perseroan masih mampu menjaga kesinambungan usaha dengan pencapaian kinerja yang positif dan memuaskan. Kondisi global yang penuh ketidakpastian, menurut perseroan melakukan langkah antisipasi yang cermat. Untuk itu, perseroan fokus pada memperkuat keunggulan operasional dalam seluruh lini bisnis, memastikan bahwa seluruh strategi, aktivitas operasional, dan transaksi bisnis dijalankan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang akurat. Perseroan juga senantiasa memperkuat sinergi dengan grup. Di dalam hal ini sinergi yang dengan 3 entitas anak, PT Wasesa Line, PT Kalayaran Karana Line, dan PT Karya Budi Luhur, dan 2 entitas asosiasi, PT Karya Tama, Inti Lestari, dan PT Perusahaan Bongkar Muat Berkah Sarana Inti. Dalam rangka mewujudkan visi perkembangan menjadi perusahaan pelayarannya dan total logistik yang terpadu, perseroan berkomitmen untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dengan memperlakukan perubahan strategi pasar dan melakukan antisipasi terhadap iklim usaha di bidang pelayaran dan logistik, serta mempertahankan kualitas layanan serta mencari peluang di tengah pasar yang terus bertumbuh dan menjamin keberlangsungan usaha, yang pada akhirnya dapat meningkatkan shareholders value bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan membentuk kemitraan strategis dengan prinsipal dari dalam dan luar negeri untuk menangkap peluang baru yang ada. Strategi perseroan yang mendongkrak pertumbuhan adalah menjaga tingkat utilisasi armada pada level 85-90% per tahun dan memenuhi standar operasional serta melakukan renegosiasi dengan kenaikan charter rate kapal. Strategi lain yang dilakukan perseroan adalah selektif memilih rute dan kesempatan bisnis yang menguntungkan untuk masuk ke sektor kargo, chartering, bongkar muat, agency, dan secara peluang sumber pendapatan baru yang mencari pertumbuhan berkelanjutan dengan tetap mengutamakan keselamatan kesehatan kerja, keselamatan pelayaran, dan fokus mencegah pencemaran lingkungan. Integrasi bisnis ini didasarkan atas sinergi bagi pertumbuhan kinerja perseroan pada tahun-tahun selanjutnya dan berbekal pada penguatan struktur permodalan dan aset pasca akuisisi manajemen kunci entitas anak yang handal di bidang shipping dan logistik, serta jejaring bisnis yang kuat hasilnya tercermin dalam pertumbuhan keuangan signifikan di tahun 2023.
sebagaimana akan diuraikan oleh direksi dalam penjelasan mata acara pertama rapat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada kondisi umum perusahaan. Sesuai dengan panggilan untuk rapat ini, maka acara rapat adalah sebagai berikut. Pertama, persetujuan laporan keuangan perseroan termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta pengawasan laporan keuangan perseroan tahun 2023. Kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. Ketiga, penetapan penunjukan kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024. Keempat, perubahan susunan pengurus perseroan. Kelima, penetapan besar gaji dan honorarium tunjangan bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024. C. Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham dalam mengajukan pertanyaan dan atau pendapat telah dimuat dalam tata tertib rapat dan juga dibacakan oleh MC. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, sekarang kita memasuki mata acara dari rapat, yaitu persetujuan laporan tahunan perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan pengawasan laporan keuangan perseroan tahun 2023. Selanjutnya saya persilakan kepada direksi perseroan pada saat ini diwakili oleh Bapak Andreas Cahyadi selaku Presiden Komisaris menyampaikan penjelasan. Bapak Presiden Direktur selaku Presiden Direktur untuk menyampaikan penjelasan acara pertama ini. Kami persilakan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesarnya atas dukungan dan kepercayaan para pemegang saham terhadap perseroan, sehingga perseroan dapat melalui tahun 2023 dengan pencapaian yang lebih baik untuk keberlangsungan usaha perseroan ke depan. Secara keseluruhan, perseroan berhasil mencatat kinerja memuaskan di tahun buku 2023 sebagaimana tertera dalam laporan konsolidasi perseroan dan entitas anak tahun buku 2023 yang diaudit oleh kantor akuntan publik Paul Hadiwinata, Hidayat Arsono, Retno, Palilingan, dan rekan PKF tertanggal 25 Maret 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Penjelasan rinci atas laporan tahunan perseroan tahun 2023 termasuk di dalamnya laporan kinerja dan aktivitas kepengurusan selama tahun 2023 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ignatius Edi Suhardaya selaku Direktur Keuangan Perseroan. Kepada Bapak Edi Suhardaya, kami silakan untuk penjelasannya. Terima kasih. Bapak dan Ibu pemegang saham yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perseroan selama tahun 2023. Pada tahun buku 2023, perseroan berhasil mencatatkan hasil kinerja yang baik di tengah kondisi perekonomian yang sedikit melemah pada paruh kedua tahun 2023. Sebagai kelanjutan pengambil alihan PT Karya Petuduhur dan PT Pelayaran Karena Lain pada bulan Desember 2022, maka perseroan pada tahun 2023 telah mengakui seluruh transaksi pendapatan dan beban dari entitas anak, di mana pada tahun buku 2022
perseroan mengakui secara proporsional atas transaksi pendapatan dan beban entitas anak dikarenakan akuisisi entitas anak terjadi pada bulan Desember 2022. Dari sisi pendapatan, mengalami peningkatan sebesar 151,87% dibandingkan pendapatan tahun 2022 yang sebesar 121,89 miliar, menjadi sebesar 306,99 miliar pada tahun 2023. Sementara, beban langsung operasional catat mengalami kenaikan sebesar 143,95% dari semula sebesar 80,28 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar 195,83 miliar pada tahun 2023. Peningkatan pendapatan dan beban langsung tersebut karena seluruh transaksi entitas anak sudah diakui pada tahun berjalan 2023. Laba bersih perseroan tahun 2023 meningkat sebesar 212,06% menjadi sebesar 47,89 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar 15,35 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh sudah diakuinya seluruh pendapatan dan beban dari entitas anak selama tahun berjalan tersebut. Sedangkan total aset perseroan per 31 Desember 2023 naik sebesar 4,18% dari 475,03 miliar menjadi sebesar 494,89 miliar di tahun 2023. Total liabilitas tahun 2023 tercatat sebesar 59,09 miliar, lebih rendah 27,08% dibandingkan tahun 2022 sebesar 81,03 miliar. Dari sisi ekuitas, perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 10,61% dari 394 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar 435,80 miliar pada tahun 2023. Praktek kesehatan dan keselamatan kerja. Perseroan melalui entitas anak telah menerapkan standar tertinggi dalam praktek kesehatan dan keselamatan kerja armada operasional, serta menjaga pencemaran lingkungan laut yang menjadi syarat mutlak dalam praktek industri pelayaran sebagaimana diatur oleh International Maritime Organization, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan instansi terkait lainnya. Lebih lanjut, setiap entitas anak perusahaan senantiasa melakukan pengkinian seluruh sistem manajemen operasi yang merupakan juga sistem manajemen berkelanjutan, antara lain pengkinian ISO 45001-2018 untuk sistem kesehatan dan keselamatan kerja, untuk manajemen kapal, kepemilikan kapal, dan pengoperasian kapal. Sedangkan dari penerapan tata kelola, tanggung jawab dan sosial dan lingkungan. Sepanjang tahun 2023, perseroan telah mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada tanggal 24 Mei tahun 2023, di mana salah satu keputusan rapat adalah persetujuan pembagian dividen tunai yang pembayarannya telah direalisasikan pada Juni 2023. Keseluruhan hasil keputusan rapat tersebut telah dilaksanakan oleh perseroan pada tahun 2023. Selama tahun 2023, seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris telah menghadiri setiap rapat kuartal maupun rapat insidental lainnya, baik hadir secara langsung maupun secara virtual, dengan agenda pembahasan antara lain meliputi laporan dan update informasi capaian kinerja perseroan, strategi keberlanjutan usaha, dan upaya jangka pendek dalam mewujudkan visi misi perseroan. Kami telah mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terpisah dalam laporan keberlanjutan tahun 2023. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan berfokus pada bidang pendidikan,
kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan tahun 2023 dan seluruh informasi mengenai kedua laporan tersebut dapat diakses melalui website perseroan maupun bursa. Penjelasan rinci atas risiko, tantangan, dan prospek usaha perseroan akan disampaikan langsung oleh Bapak Bambang Edianto selaku Direktur Operasional Perseroan. Kepada Bapak Bambang Edianto, kami silakan untuk menyampaikan penjelasan tersebut. Terima kasih Pak Adi. Prospek usaha perseroan saat ini tergantung pada pencapaian kinerja entitas anak berikut sejumlah risiko yang berdampak signifikan terhadap keberlanjutan usaha perseroan. Risiko utama yang dihadapi oleh perseroan adalah risiko sebagai perusahaan induk, mengingat saat ini seluruh pendapatan perseroan perusahaan induk mengenai saat ini seluruh pendapatan perseroan berasal dari entitas anak. Apabila entitas anak mengalami penurunan kinerja yang signifikan, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja perseroan. Informasi lengkap mengenai risiko dapat dilihat dalam laporan tahunan 2023 dan laporan keberlanjutan 2023. Prospek usaha perseroan saat ini tergantung pada pencapaian kinerja entitas anak pada ketiga segmen usaha perseroan yang memiliki karakter, risiko maupun ketergantungan bisnis yang berbeda sesuai dengan industrinya. Untuk segmen pelayaran yang sebagian besar melayani produksi minyak lepas pantai, prospek usaha perseroan sepenuhnya bergantung pada industri migas. Kami optimis prospek usaha dan pertumbuhan kinerja perseroan ke depan menunjukkan tren yang positif, melihat peluang kebutuhan armada kapal penunjang produksi minyak lepas pantai atau offshore tetap tinggi untuk mencapai realisasi lifting minyak bumi 660.000 barel per hari, di mana pada tahun 2023 realisasi lifting minyak bumi baru mencapai 605.000 barel per hari, serta adanya target peningkatan produksi secara bertahap mencapai 1 juta barel per hari pada tahun 2030 mendatang. Manajemen optimis perseroan dapat membukukan peningkatan pendapatan sebesar 21% dan laba bersih sebesar 10,5% pada tahun berjalan 2024 yang didorong oleh adanya belanja modal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 yang diperkirakan tumbuh stabil di kisaran 5%. Di tengah ketidakpastian global mulai dari risiko pertumbuhan ekonomi China dan Amerika yang melemah, geopolitik perang Ukraina-Rusia dan konflik Palestina-Israel, fragmentasi ekonomi, antitesis dan integrasi ekonomi, volatilitas harga komoditas, ancaman perubahan iklim, konstruksi PMI manufaktur global, serta meningkatnya harga minyak dunia. Merespon prospek dan peluang usaha tersebut, kedua entitas anak perseroan yang bergerak di bidang pelayaran telah mengembangkan jasa pelayanan chartering dan brokering dengan mengoptimalkan bisnis network yang dimiliki, serta manajemen serta entitas anak yang memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik di industri pelayaran. Kami juga menargetkan penambahan belanja modal untuk peremajaan dan meningkatkan produktivitas bongkar muat dalam merespon peluang pertumbuhan kinerja ekspor import Indonesia di tahun 2024 tersebut. Apresiasi dengan seluruh tantangan yang telah berhasil dilalui,
izinkan direksi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemegang saham atas kepercayaan yang telah diberikan. Direksi juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan dan kemitraan strategis dalam pengelolaan operasi dan bisnis perseroan. Demikian pula kepada seluruh pemangku kepentingan perseroan, diantaranya kepada regulator, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha. Direksi mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah tercipta. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih atas kinerja dari manajemen dan para insan perusahaan masing-masing entitas anak yang telah melakukan terobosan untuk memperluas pangsa pasar yang ada, meningkatkan intensitas pasar, serta melakukan efisiensi biaya pada setiap lini operasional perusahaan yang terdiri dari 3 segmen, yakni jasa pelayaran, jasa pengelolaan, dan keagenan kapal, serta jasa bongkar muat stevedoring. Demikian laporan ini kami sampaikan kepada para pemegang saham sekalian, dan waktu kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Andreas Cahyadi, Bapak Ignatius Edi Suardaya, dan Bapak Bambang Edianto atas pemaparan laporannya. Para pemegang saham dan kawasan pemegang saham yang kami hormati, untuk selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023. Dan ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Indra Permana mewakili Dewan Komisaris. Kepada Bapak Indra, kami persilakan menyampaikan laporan pengawasan tahun 2023. Pimpinan rapat. Para pemegang saham yang terhormat, perkenankanlah kami selaku Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap operasional perseroan di tahun buku 2023. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga perseroan dapat melalui tahun 2023 dengan mencatatkan pencapaian dan pertumbuhan kinerja yang terus meningkat. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pengelolaan perseroan oleh direksi. Berikut catatan terhadap kinerja perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian pada kinerja direksi. Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi strategi yang dijalankan oleh direksi pada tahun 2023 telah dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan. Direksi telah mengimplementasikan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam menjalankan tugas kepengurusan perseroan sesuai arahan Dewan Komisaris. Pemegang saham pengendali dalam mewujudkan visi dan misi perseroan serta senantiasa berpedoman pada peta jalan integrasi bisnis yang telah direncanakan pasca transformasi usaha dengan tetap mematuhi ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga upaya maksimal direksi atas implementasi strategis pada tahun 2023 berhasil mencatatkan kinerja yang membanggakan. Dengan bangga, Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada direksi atas kinerja yang baik pada tahun 2023. Pada tahun 2023, perseroan membukukan pendapatan sebesar 307 miliar atau meningkat 151,87% dibandingkan tahun 2022 sebesar 121,89 miliar. Laba bersih pada tahun 2023 meningkat 212,06% menjadi 47,89 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar 15,35 miliar. Peningkatan kinerja keuangan pada tahun 2023
terutama didorong oleh diakuinya seluruh pendapatan dan beban dari entitas anak selama tahun berjalan. Sedangkan pada tahun 2022, pengakuan pendapatan dan beban dari entitas anak dilakukan perseroan secara proporsional, mengingat akuisisi entitas anak dilakukan pada bulan Desember 2022. Pengawasan atas implementasi strategi. Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi strategi yang dijalankan oleh direksi pada tahun 2023 telah dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan. Direksi telah mengimplementasikan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan sesuai arahan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali dalam mewujudkan visi dan misi perseroan, serta senantiasa berpedoman pada peta jalan integrasi bisnis yang telah direncanakan pasca transformasi usaha dengan tetap mematuhi ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga upaya maksimal direksi atas implementasi strategis pada tahun 2023 berhasil mencatatkan kinerja yang membanggakan. Pencapaian pada tahun 2023 ini menunjukkan kemampuan perseroan dalam membuat perubahan-perubahan strategi yang diperlukan untuk merespon cepat tantangan yang ada dalam menjamin keberlanjutan usaha perseroan. Selanjutnya, Dewan Komisaris berharap bahwa pola implementasi strategi yang efektif dan efisien akan tetap dikembangkan untuk periode-periode mendatang, sehingga perseroan berhasil mencatatkan kinerja yang lebih baik lagi. Penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan sangatlah penting dalam mendukung kinerja usaha perseroan. Kelima prinsip ini menjadi dasar bagi perseroan untuk dapat menghadirkan pengelolaan organisasi bisnis yang memperhatikan kepentingan pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku dan relevan. Dengan semakin kompleksnya bidang usaha perseroan, Dewan Komisaris merekomendasikan agar perseroan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan operasional telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari regulator dan secara konsisten melakukan pembaharuan terhadap kebijakan-kebijakan perseroan dan entitas anak untuk seluruh bidang usaha yang dijalankan. Selain memastikan seluruh personel perseroan memiliki etos dan motivasi kerja yang tinggi, perseroan juga memastikan penerapan GCG telah diimplementasikan di seluruh level dan struktur perseroan. Penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki 2 komite yang membantu tugas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengelolaan usaha perseroan, yaitu komite audit dan komite nominasi remunerasi. Kinerja setiap komite dievaluasi secara kolegial pada akhir tahun berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite. Penilaian kinerja komite audit dan komite nominasi remunerasi dilakukan melalui laporan kegiatan dan tugas komite yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Dari laporan yang disampaikan, termasuk masukan dan rekomendasi yang diberikan, Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2023, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif. Pandangan atas penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas beragam aktivitas CSR yang dijalankan selama tahun 2023, yang berfokus pada bantuan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan bagi karyawan. Dewan Komisaris terus mendorong direksi untuk menyusun program tanggung jawab lingkungan yang komprehensif, termasuk meningkatkan pengelolaan informasi dan data yang akurat terkait dengan pengelolaan limbah, meningkatkan promosi budaya penghematan energi, air pada aktivitas operasional di kapal maupun di kantor. Pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh direksi. Menyongsong tahun 2024, direksi telah menyusun rencana kerja 2024
yang telah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Dewan Komisaris dan pemegang saham pengendali, serta menetapkan sejumlah target yang akan dicapai dalam tahun 2024, beserta langkah-langkah strategis yang akan dijalankan. Kami sependapat dengan direksi bahwa industri jasa pelayaran yang berbasis pendukung jasa hulu migas lepas pantai masih memiliki potensi yang cukup besar untuk mencapai realisasi lifting minyak bumi 660.000 barel per hari, di mana pada tahun 2023 realisasi lifting minyak bumi baru mencapai 605.000 barel per hari, serta adanya target peningkatan produksi secara bertahap mencapai 1 juta barel per hari pada tahun 2030 mendatang. Demikian halnya, Dewan Komisaris pendapat dengan target yang ditetapkan direksi terkait peningkatan pendapatan sebesar 21% dan laba bersih pada tahun berjalan 2024 sebesar 10,5%, yang didorong oleh adanya belanja modal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 yang diperkirakan tumbuh stabil di kisaran 5%. Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan arahan agar ke depan direksi terus berupaya untuk meningkatkan kinerja secara optimal sebagai upaya yang konsisten dalam meningkatkan fundamental perseroan, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai pemegang saham dan pemangku kepentingan serta kinerja perseroan ke depan yang berkelanjutan. Apresiasi dan penutup. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pemegang saham dan para pemangku kepentingan atas kontribusi, kerjasama dan kepercayaan yang diamanahkan kepada Dewan Komisaris dan segenap manajemen. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada direksi dan jajaran manajemen entitas anak, serta tidak lupa kepada seluruh insan perseroan atas kerja keras, dedikasi, dan semangat untuk terus berupaya meningkatkan kinerja perseroan sesuai tujuan, visi, dan misi sebagaimana yang diamanatkan pemegang saham dan RUPS. Dewan Komisaris optimis bahwa dengan fundamental kuat yang dicapai pada tahun 2023, serta diiringi semangat membangun dari segenap insan perseroan menjadi sumber daya yang tak ternilai untuk menghasilkan kinerja perseroan yang terus meningkat. Kami mengajak seluruh jajaran manajemen dan insan perseroan beserta entitas anak untuk memupuk terus semangat kerja keras dan kerja cerdas, memelihara sinergitas antar karyawan, antar unit kerja, antar divisi, serta meningkatkan kolaborasi antar entitas anak, sehingga setiap kendala dapat diatasi dan setiap peluang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebermanfaatan segenap insan perseroan dan keberlanjutan usaha ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2023. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat atas penjelasan dan usul keputusan atas mata acara pertama dari rapat. Bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir di ruangan rapat ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir pertanyaan untuk diisi. Pemegang saham yang hadir di dalam secara elektronik harap menyampaikan secara tertulis menggunakan fitur chat dan pada aplikasi EAC KCI. Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham kami persilakan. Tidak ada pertanyaan, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Oleh karena tidak ada lagi pertanyaan yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara pertama dan rapat sebagai berikut.
menyetujui dan menerima baik laporan tahunan perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023. Kedua, mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Pol Hadiwinata, Hidayat Arsono Retno Panglingan dan rekan dengan opini wajar dan oleh semua hal material sebagaimana dimuat di dalam laporan auditor pada tanggal 25 Maret 2024 nomor 00447/2 1133/AU 1/05/1684 2/1/3 dan 2024. 3. Selanjutnya dengan diterimanya laporan tahunan perseroan yang disahkan, laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi tahun buku 2023 tersebut berarti rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya volledig acquit the charge kepada segenap anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023. Selanjutnya, tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut kecuali pembuatan penipuan, penggelapan, atau tindakan pidana lainnya. Para pemegang saham yang terhormat, dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami mengusulkan kepada segenap para pemegang saham perseroan untuk dapat menyetujui usul keputusan mata acara pertama dan rapat. Untuk memastikan hal tersebut, maka apakah ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham memberikan suara yang tidak setuju atas atau abstain? Apabila ada, kami persilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan melalui aplikasi EAC KCI. Kepada notaris mohon dilakukan perhitungan suara terhadap perhitungan suara melalui KCI yang melaporkan hasil perhitungan tersebut. Suara tersebut. Ibu Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini kami menyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara pertama dari rapat sebagaimana yang telah kami kemukakan. Sekarang kita memasuki mata acara kedua dan rapat, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. Selanjutnya saya persilahkan kepada Direksi Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andreas Cahyadi untuk memberikan penjelasan kepada mata acara kedua dalam rapat. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, mengacu keputusan mata acara pertama rapat yang telah mengesahkan laporan keuangan perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, perseroan mencatat tahun laba berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2023 sebesar 38 miliar 506 juta 83.695 rupiah. Dan selanjutnya, Direksi mengusulkan penetapan penggunaan laba perseroan tahun berjalan sebagai berikut. 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2023 sebesar 38 miliar 506 juta 83.695 rupiah. Untuk dipergunakan sebagai berikut. Dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp3 per saham atau seluruhnya sebesar Rp10.222.206.509. Dengan tata cara sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, serta peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan bursa. Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang PT sebesar Rp9 miliar. 3. Sisa dari laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan atau retained earning perseroan. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada penetapan jadwal pembayaran, serta untuk melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian penjelasan dan usul keputusan atas mata acara kedua dari rapat, dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat atas penjelasan dan usul keputusan atas mata acara kedua dari rapat. Apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau pendapat terkait mata acara kedua, mekanisme acara tanya jawab sama dengan mata acara sebelumnya. Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, kami persilakan. Tidak ada pertanyaan, Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada mengajukan pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada rapat agar dapat menyetujui usul keputusan sebagaimana telah disampaikan. Untuk memastikan hal tersebut, apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Apabila ada, kami persilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Bagi pemegang saham yang secara elektronik dipersilakan melalui aplikasi KCI. Kepada notaris kami mohon dilakukan perhitungan suara, termasuk perhitungan suara melalui KCI, dan melaporkan hasil perhitungan suara tersebut. Hasilnya, Pak. Baik, Bapak Pimpinan Rapat, izin saya melaporkan kembali hasil perhitungan suara. Untuk usulan keputusan mata acara kedua, pemegang saham memberikan suara abstain sejumlah 5.000 saham. Tidak ada suara tidak setuju, total suara setuju ialah 3.191.930.200 saham. Usulan keputusan mata acara kedua disetujui dengan suara bulat. Demikian pimpinan rapat, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris.
Setelah mendengar penjelasan dari notaris, maka dengan ini kami menyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara kedua dari rapat sebagaimana telah kami kemukakan. Sekarang kita memasuki mata acara ketiga dari rapat, yaitu penetapan penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan pada tahun buku 2024. Selanjutnya saya persilahkan kepada Direksi Perseroan yang saat ini diwakili oleh Bapak Ignatius Edi Suardaya untuk memberikan penjelasan atas acara rapat. Sampai. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, bahwa Perseroan telah menunjuk kantor akuntan publik Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Pralingan dan rekan untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan pada tahun 2023, di mana kantor akuntan publik tersebut telah menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya, serta telah memberikan penawaran biaya jasa yang kompetitif dengan tetap menjaga kualitas layanan dan laporan audit sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perseroan terbuka, Direksi telah menerima usulan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan tertanggal 19 Juni 2024 dengan telah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit mengenai usulan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik tertanggal 14 Juni tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Direksi mengusulkan untuk 1. Menunjuk kembali kantor akuntan publik Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Pralingan dan rekan untuk memeriksa laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat atas penjelasan dan usul keputusan atas mata acara ketiga dalam rapat. Apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau mendapat pendapat terkait mata acara ketiga, mekanisme acara tanya jawab sama dengan acara sebelumnya. Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham kami persilakan. Tidak ada pertanyaan, pimpinan rapat, terima kasih. Oleh karena tidak ada lagi pertanyaan yang mengajukan pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada rapat agar dapat menyetujui usul keputusan sebagaimana yang telah disampaikan. Untuk memastikan hal tersebut, apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberi suara tidak setuju atau abstain? Apabila ada, kami persilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. Bagi pemegang saham yang hadir dalam elektronik, dipersilahkan melalui aplikasi IC. Kepada notaris, mohon dilakukan perhitungan suara termasuk perhitungan suara melalui KCI yang melaporkan kepada perhitungan suara tersebut. Pimpinan rapat, kami laporkan hasil perhitungan suara untuk usulan keputusan mata acara ketiga. Tidak terdapat pemegang saham memberikan suara tidak setuju maupun abstain, sehingga total suara setuju ialah 100%. Usulan keputusan ini disetujui dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat. Demikian pimpinan rapat, terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari notaris, maka dengan ini kami nyatakan rapat menyetujui usulan keputusan
mata acara ketiga dari rapat sebagaimana telah dikemukakan tadi. Sekarang kita memasuki mata acara keempat dari rapat, yaitu perubahan susunan pengurus perseroan. Selanjutnya saya persilakan kepada Direksi Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andreas Cahyadi selaku Presiden Direktur, untuk memberikan penjelasan kepada atas mata acara keempat dari rapat ini. Saya persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Para pemegang saham yang terhormat, sesuai ketentuan pasal 16 ayat 3 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan berdasarkan Undang-Undang PT pasal 119 tentang pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta POJK nomor 33 /POJK/04/2014 tentang direksi dan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik. Pasal 23 tentang ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Dewan Komisaris. Berdasarkan surat nomor 01-Jakarta/2024 tertanggal 7 Juni 2024, PT Inti Bina Utama selaku pengendali perseroan telah menyampaikan usulan perubahan pengurus perseroan. Oleh karenanya, berdasarkan surat tersebut mengusulkan sebagai berikut. 1. Memberhentikan dengan hormat Komisaris Independen Perseroan Bapak Maruli Gultom terhitung sejak tanggal penutupan rapat ini, dan menyampaikan penghargaan serta terima kasih yang sebesar-besarnya atas segenap kontribusi yang telah diberikan kepada perseroan selama masa jabatan sebagai komisaris tersebut. Dan 2, menunjuk dan mengangkat anggota Komisaris Independen Perseroan yang baru, Ibu Diah Pertiwi Gandhi, dengan masa jabatan 4 tahun terhitung sejak penutupan rapat ini sehingga penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028. Sehingga dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi sejak penutupan rapat ini menjadi sebagai berikut. Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Bapak Leonard Tanubrata, Komisaris Bapak Muhammad Indra Permana, Komisaris Independen Ibu Diah Pertiwi Gandhi, Direksi Presiden Direktur saya sendiri Andreas Cahyadi, Direktur Keuangan Bapak Ignatius Edi Suhardaya, dan Direktur Insinyur Bambang Edi Yanto. Dengan memberikan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara keempat dari rapat dalam akte notaris, dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Demikian penjelasan dan usulan atas mata acara keempat dari rapat. Untuk lebih mengenal calon pengurus perseroan yang baru, mohon kepada pembawa acara untuk membacakan riwayat hidup atau kurikulum vitae calon pengurus dan memperkenalkan diri kepada para pemegang saham yang hadir dalam rapat ini. Baik, dipersilakan kepada Ibu Diah Pertiwi Gandhi untuk berdiri. Terima kasih Ibu. Ibu Diah Pertiwi Gandhi memperoleh gelar sarjana hukum di bidang hukum internasional dari Universitas Indonesia tahun 1990.
Beliau memiliki rekam jejak sebagai praktisi korporasi dan pasar modal lebih dari 25 tahun, termasuk menjabat sebagai direksi manajemen perusahaan publik dan corporate secretary lebih dari 20 tahun. Berpengalaman dalam bidang hukum perusahaan, pasar modal, merger dan akuisisi, serta restrukturisasi perusahaan. Pengalaman kerja beliau dan rangkap jabatan. Saat ini beliau bekerja sebagai tenaga ahli pada beberapa perusahaan dan aktif sebagai anggota Komite Edukasi serta Kepala Klinik Hukum dan Pajak pada Asosiasi Emiten Indonesia. Sebelumnya, pernah bergabung dengan Perseroan sebagai Legal dan Corporate Secretary sejak penawaran umum perdana Perseroan pada tahun 1997. Selanjutnya dipercaya menduduki top manajemen sebagai Presiden Direktur periode 2004-2009 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur di periode 2010 Mei 2023. Beliau juga merangkap beberapa posisi manajemen kunci pada grup usaha dan afiliasi, yakni sebagai Direksi IBN Oil Holdco periode 2014-2021 dan Goldwater LS Pte Ltd periode 2014-2021. Corporate Counsel PT FDH Teguh Sakti periode 2000 sampai 2013 serta Legal dan Corporate Secretary PT Siwani Makmur Tbk periode 2000 sampai 2004. Corporate Counsel PT Jakarta International Trade Fair di tahun periode 2001 sampai 2003. Sebagai praktisi hukum, beliau pernah bergabung pada law firm Bahar and Partners sebagai senior counsel di tahun 2013, Sani Aminuddin dan Partners sebagai off counsel di tahun 2004 sampai 2012, dan internship pada Sobagio Rusdiono Jatim dan Jarot di tahun 2001, dan junior associate pada Chandra Motik Yusuf Jemat dan associate di tahun 1989 sampai 1990. Di samping itu, beliau juga pernah bekerja pada PT Jaya Obayashi, perusahaan patungan Jepang terkemuka di bidang konstruksi, sebagai staf pengembangan bisnis di tahun 1990 sampai 1994, dan PT Minsucho Konstruksindo, member Minsucho Group, sebagai head legal dan personalia di tahun 1994 sampai 1996. Di organisasi dan keanggotaan, beliau juga pernah bergabung dalam kepengurusan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) sebagai anggota tim pengkajian di tahun 2011 sampai 2021 dan terdaftar sebagai anggota dari Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dari tahun 2000 sampai saat ini. Demikian. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat atas penjelasan dan usul keputusan atas mata acara keempat dari rapat. Apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau pendapat terkait mata acara keempat, mekanisme atas tanya jawab sama dengan mata acara sebelumnya. Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, kami persilahkan. Tidak ada pertanyaan, pimpinan rapat. Karena tidak ada pertanyaan maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan keputusan sebagaimana disampaikan. Untuk memastikan hal tersebut, apakah ada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Apabila ada, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, persilahkan melalui aplikasi KCI. Kepada mohon dilakukan perhitungan suara termasuk perhitungan suara melalui KCI, melaporkan hasil perhitungannya suara tersebut. Pimpinan rapat izin melaporkan kembali hasil perhitungan suara untuk usulan keputusan mata acara keempat. Terdapat pemegang saham memberikan suara abstain sejumlah 5.000 saham. Total suara setuju menjadi 3.191.930.200 saham. Usulan keputusan ini juga disetujui dengan suara bulat 100%. Demikian pimpinan rapat, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini kami menyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara keempat rapat sebagaimana yang telah dikemukakan tadi. Sekarang kami memasuki acara kelima dalam rapat, yaitu penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024. Selanjutnya saya persilakan kepada Direksi Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andrea Cahyadi sebagai Presiden Direktur untuk memberikan penjelasan dalam acara kelima. Terima kasih Pak Ketua. Para pemegang saham yang terhormat, merujuk ketentuan pasal 13 ayat 4 dan pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, pasal 96 dan pasal 113 UU PT yang mengatur bahwa besarannya gaji, honorarium, dan tunjangan bagi direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Maka dengan mempertimbangkan kinerja anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023 dan setelah menerima usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut telah memperhatikan usulan dari Direksi Perseroan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Dengan ini Perseroan menyampaikan usul menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, fasilitas, dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi untuk tahun buku 2024. Dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menyetujui melimpahkan kewenangan kepada PT Inti Bina Utama sebagai pemegang saham pengendali untuk menetapkan honorarium, fasilitas, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024. Demikian penjelasan dan usulan atas mata acara kelima dari rapat. Terima kasih. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat atas penjelasan dan usul keputusan atas mata acara kelima dari rapat. Apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau pendapat terkait dengan mata acara kelima, mekanisme acara tanya jawab sama dengan mata acara sebelumnya. Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, kami persilahkan. Yakin kosong ya Pak? Tidak ada pertanyaan. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan pada rapat agar dapat menyetujui usulan keputusan sebagaimana telah disampaikan. Untuk memastikan hal tersebut, apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Apabila ada, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, kepada Ibu Notaris melakukan perhitungan suatu suara tersebut
termasuk perhitungan suara melalui ASIKC yang melaporkan hasil perhitungan suara tersebut. Pimpinan rapat menyampaikan kembali hasil perhitungan suara untuk mata acara terakhir dari rapat. Pemegang saham memberikan suara abstain 5.000 saham. Total suara setuju ialah 3.191.930.200 saham. Usulan mata acara terakhir disetujui dengan suara bulat 100%. Demikian kami laporkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini kami menyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara kelima dari rapat sebagaimana yang telah dikemukakan tadi. Selanjutnya, dengan tidak adanya lagi hal lain yang hendak dibicarakan di dalam rapat ini dengan selesainya pembahasan mengenai semua mata acara rapat dan telah diperolehnya keputusan dari rapat ini, maka dengan mengucapkan terima kasih dan kehadiran dan pemegang saham dan kuasa pemegang saham khususnya, dengan ini hadirin lainnya, dengan ini rapat kami tutup pada pukul 15.22. Demikian acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Mitra Investindo Tbk telah selesai. Baik, terima kasih. Demikianlah rangkaian acara kita sudah selesai. Rapat umum pemegang saham tahunan PT Mitra Investindo Tbk. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya dari para pemegang saham semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.